statistik inferensial. Terdapat 6 poin utama dalam materi pengantar statistik inferensial. Yang pertama yaitu mengenai statistik, peran statistik, serta teknik penyajian data. Poin kedua mengenai statistik inferensial dan jenis statistik. Poin ketiga mengenai proses penelitian. Poin keempat mengenai jenis data penelitian yang terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif, serta jenis data berdasarkan waktu pengambilan, sumber, dan cara memperolehnya. Poin yang kelima mengenai skala pengukuran, terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan poin yang terakhir mengenai populasi dan sampel, tahap, dan teknik pengambilan sampel. Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengimplementasikan suatu data. Statistika digunakan untuk menggambarkan proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan mempresentasikan data. Statistik merupakan suatu kumpulan data dalam bentuk huruf maupun dalam angka yang disusun ke dalam bentuk diagram atau tabel. Dalam artian lain, statistik merupakan output proses statistika. Peran statistik dalam penelitian. Yang pertama, alat untuk mengetahui ukuran sampel yang seharusnya diambil dari suatu populasi. Yang kedua, alat untuk memberi bukti validasi dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Yang ketiga, alat untuk analisis data yaitu pengujian hipotesis pada penelitian. Dan yang terakhir ada sebagai cara atau teknik untuk menyajikan data yang lebih informatif dan mudah dipahami. Teknik penyajian data dalam statistik terdiri menjadi 4, yaitu ada diagram batang, diagram lingkaran, tabel, dan diagram garis. Poin kedua, apa itu statistik inferensial? Secara umum, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah cabang statistik dalam mengolah data yang tidak membuat kesimpulan atau prediksi tentang data, hanya menggambarkan atau menjelaskan data yang ada saja. Sedangkan statistik inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil. Selanjutnya adalah jenis-jenis statistik. Pertama, statistik parameter. Statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi, seperti data bersifat interval ataupun rasio, lalu pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki varian yang homogen. Kedua, statistik non-parameter, yaitu statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti pada statistik parametrik. Statistik non-parametrik bersifat bebas dan sebaran, dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya adalah poin ketiga mengenai proses penelitian. Proses penelitian dimulai dari adanya suatu masalah. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitiannya. Kemudian, peneliti akan mengumpulkan data pada objek tertentu atau biasa disebut sebagai sampel dengan bantuan instrumen penelitian yang valid dan reliable. Data tersebut kemudian dideskripsikan melalui penyajian data agar lebih mudah dipahami sebelum dilakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah serta melakukan pengujian hipotesis. Proses selanjutnya adalah pembahasan atau penjabaran dari hasil proses analisis. Dan langkah terakhir dalam proses penelitian yaitu menyimpulkan dan pemberian saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan. Jenis data penelitian. Yang pertama, ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata dalam kualitatif berhubungan dengan karakteristik yang bentuknya pernyataan. Contoh, warna, keadaan hati seseorang yaitu sedih, gembira, makanan kesukaan, kegemaran, pendapat seseorang, dan lain-lain. Data kuantitatif adalah hasil kegiatan pengamatan atau pengumpulan data yang berbentuk angka sehingga dapat dihitung dan diukur. Data diskritif. Data diskrit atau data nominal diperoleh dari hasil menghitung atau mengambil, bukan dari proses mengukur. Contohnya,
jumlah lemari, mahasiswa, kendaraan, dan lain-lain. Yang berikutnya ada data kontinu. Data kontinu merupakan data yang diperoleh dari suatu hasil pengukuran. Yang pertama ada data original. Data yang memiliki urutan atau ranking, tetapi selisih antara nilai-nilai dalam data ini tidak dapat dihitung atau tidak konsisten. Contohnya, peringkat dan skala Likert dalam survei. Yang berikutnya ada data interval. Data yang memiliki urutan dan selisih antara nilai dapat dihitung tetapi tidak ada nilai nol mutlak. Contohnya data suhu dan tahunan. Yang berikutnya ada data rasio. Data yang memiliki urutan selisih yang dapat dihitung dan nol mutlak, yang berarti tidak ada nilai atau objek pada titik nol tersebut. Contohnya berat badan dan panjang. Yang berikutnya berdasarkan waktu pengambilannya. Terdiri atas dua. Yang pertama ada data cross section. Data pada titik waktu tertentu, contoh laporan keuangan per 3 Desember 2020. Yang kedua, data time series. Data dari waktu ke waktu atau secara periodik, contohnya nilai rupiah terhadap dolar tahun 2015 sampai 2020. Yang berikutnya berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data internal. Data yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau situasi suatu organisasi secara internal. Contohnya, data pegawai. Yang berikutnya ada data eksternal. Data yang menggambarkan keadaan atau siklus di luar organisasi. Contohnya, data laporan keuangan. Berikutnya, berdasarkan cara memperolehnya. Data primer. Data yang diperoleh secara langsung diambil dari objek penelitian. Contohnya, data hasil wawancara. Yang kedua, ada data sekunder. Data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan dari pihak lain. Contohnya, data penyebaran penduduk. Poin ke-6 mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak digunakan untuk diteliti. Selanjutnya, ada tahap pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, mendefinisikan populasi penelitian. Kedua, menentukan kerangka sampel yang dimungkinkan. Ketiga, menentukan teknik sampling atau metode penentuan sampel. Keempat, melakukan proses sampling dengan teknik tertentu. Dan yang terakhir, melakukan cek kembali pada proses pengambilan sampel dan memastikan tidak ada kesalahan. Materi selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Terdapat 2 teknik dalam pengambilan sampel. Yang pertama yaitu teknik sampling probabilitas. Dalam teknik sampling probabilitas, setiap anggota atau unit populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel atau objek penelitian. Ada 4 jenis teknik. Yang pertama, random sampling. Digunakan apabila populasi bersifat homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Kedua, stratified sampling. Digunakan apabila populasi bersifat tidak homogen dan berstrata atau bersifat secara proporsional. Ketiga, systematic sampling. Teknik pengambilan sampling yang berdasar pada urutan dari anggota populasi yang sebelumnya telah diberikan nomor urut. Dan yang terakhir adalah cluster sampling. Teknik di mana populasi dibagi menjadi klaster atau kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kemudian, sampel diambil dari kelompok-kelompok tersebut. Teknik kedua yaitu teknik sampling non-probabilitas. Dalam sampling non-probabilitas, penentuan atau pengambilan sampel penelitian dilakukan secara kebetulan. Teknik non-probabilitas dibagi menjadi 3, yaitu proporsi sampling, atau teknik yang menggunakan kriteria spesifik atau pertimbangan dari peneliti sebagai dasar penentuan atau pengambilan sampel. Kedua, kuota sampling, teknik di mana penentuan sampel suatu populasi sudah ditentukan terlebih dahulu jumlahnya agar mempermudah proses pengambilan data. Ketiga, cluster sampling, atau teknik penentuan sampel dengan cara berantai, mulai dari sampel pertama, lalu sampel pertama ini menentukan responden lain sebagai sampel kedua, dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel terus bertambah semakin besar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
tentang pengantar statistik inferensial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.